Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ayah benar, ucap King Yongjun, sambil menjelaskan harga sumber daya di rumah lelang kota Jin Haitan dengan serius. Baiklah, kita akan melihat harga di tempat lain dan membandingkannya. King Ruo menanggapi, baik ayah, dengan penuh semangat. Pada saat mereka terus bergerak, tiba-tiba King Ruo merasa aura yang sangat kuat, bergerak menyusul di belakang mereka. Penguasa, ucap Huo Mingzi dan Hu Yanlan secara bersamaan. Tenanglah, aku juga merasakannya, ucap King Ruo dengan santai sambil meminta Huo Mingzi bersembunyi di balik awan. Namun belum sempat Huo Mingzi bersembunyi, tiba-tiba tembakan petir mengejutkan mereka. Selas, selas. Tembakan tombak petir itu hampir mengenai tubuhnya, membuat Huo Mingzi begitu murka. Mingzi, tunggu saja, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, sambil menahan geram, sus. Piringan perak yang membawa belasan pemuda dan 5 sosok parubaya muncul di hadapan King Ruo dan rombongannya. Paman, ucap King Yongjun, menatap Hu Yanlan dan saling berpandangan, lalu menatap kelima sosok parubaya yang ada di atas piringan perak itu dengan tajam. Reaksi King Yongjun dan Hu Yanlan membuat King Ruo ikut penasaran. Jun ada apa? Tanya King Ruo. Ayah, mereka dari Istana Loyang, jawab King Yongjun sambil menunjuk kelima utusan dari Kekaisaran Shen Luo yang ada di antara pemuda tersebut dengan serius, membuat wajah King Ruo langsung memerah. Apakah kamu serius? Benar, ayah. Mereka adalah tetua yang datang di halaman istana kota Jin Haitan sebelumnya, jawab King Yongjun dengan serius. Benar penguasa, itu adalah mereka. Hu Yanlan ikut menanggapi. Berani menyerang kami, kalian benar-benar keterlaluan, ucap King Ruo dengan tatapan tajam, namun ditanggapi oleh kelima sosok tersebut dengan santai. Apakah kamu bodoh? Seharusnya kami yang berkata seperti itu. Menatap King Ruo dengan tajam. Menyerang kami tanpa alasan, kalian. Ini adalah wilayah Kekaisaran Shen Luo yang agung, bergerak di atas langit dengan hewan buas adalah terlarang. Salah satu dari mereka meninggikan suaranya, menatap King Ruo dengan sikap mendominasi. Shen Luo yang agung, kalian membuatku ingin tertawa, apakah kalian tidak malu mengatakan hal itu? Ucap King Ruo mengejek, membuat kelima sosok parubaya tersebut menjadi murka. Benar-benar mencari mati, ucap salah satu dari mereka bergerak, melepaskan serangan pada King Ruo. Selas, kilatan petir muncul dan langsung menyerang King Ruo. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, namun serangan itu bahkan tidak melukai King Ruo sedikitpun, membuat semua orang yang ada di tempat itu langsung ternganga. Bagaimana bisa, serangan ini bahkan dapat membunuh semi-abadi tingkat 8, ucap sosok itu. Menatap King Ruo dengan heran. Serangan sampah seperti ini ingin membunuhku. Kalian terlalu bermimpi, ucap King Ruo sambil bergerak, mendekati kelima sosok itu dengan santai. Siapa kamu sebenarnya? Tanya sosok yang menyerang King Ruo sebelumnya mulai panik. Sus, King Ruo tiba-tiba bergerak, dan menampar sosok paruh baya tersebut, hingga melemparnya ratusan meter. Sangat cepat, ucap para pemuda yang berada di belakang keempat tetua tersebut terkejut, dan mulai ketakutan. Dengan kekuatan yang bahkan tidak bisa membunuh semut saja masih berlagak di hadapanku. Apakah ini kekuatan dari Shen Luo yang agung itu? Sungguh memalukan, ucap King Ruo sambil menatap keempat sosok yang masih berada di atas piringan perak, yang menatapnya dengan gugup. Kamu, selain berani melanggar aturan, kamu juga berani mempermalukan kami. Apakah kamu benar-benar ingin menantang kami? Salah satu dari mereka masih ingin menunjukkan dominasinya,
sedangkan sosok yang terkena tamparan King Ruo kini terdiam dengan kemarahan menyala, menunggu momen untuk menyerang King Ruo dengan diam-diam. King Ruo tertawa santai. Melanggar aturan. Kalianlah yang telah melakukannya, lagi pula kalian para sampah seharusnya dipermalukan seperti ini. Mengaku sebagai bagian dari Shen Luo, kalian benar-benar tidak pantas. Tiba-tiba bergerak dan menampar tetua yang berani berbicara tersebut. Sus, sosoknya terlempar hingga ratusan meter, membuat suasana di tempat itu semakin tegang. Keparat, kamu akan menerima konsekuensinya. Ucap sosok itu murka sambil memecahkan lencana giok, memanggil pasukan Shen Luo terdekat yang ada di daerah tersebut. Panggil saja, aku akan menunggu, ucap King Ruo, membuat sosok itu tampak terkejut. Tiba-tiba King Ruo menatap 18 pemuda, perwakilan dari setiap klan yang ada di kota Jin Haitan itu dengan serius. Yang berasal dari klan Su, silakan pergi, ucap King Ruo dengan serius, membuat satu sosok yang mirip dengan wajah Su Haoran tampak ragu. Pergilah, jangan sampai aku mengubah pikiranku, ucap King Ruo dengan tatapan tajam, membuat sosok tersebut lalu memisahkan diri dari kelompok itu. Su Xinghan, apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu utusan itu masih murka. Tetua, maaf, menangkupkan tangannya, sambil menatap King Ruo dengan bingung. Pergi dan tinggalkan tempat ini, selain itu, aku juga ingin mengingatkan, anggap saja kamu tidak melihat semua tindakan yang aku lakukan di tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Baik tuan, aku Su Xinghan akan mengingat hal ini. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu menatap King Yongjun dan Hu Yanlan dengan hormat. Tuan muda, tetua, terima kasih, aku beruntung karena sifat baik saudaraku Su Haoran, ucapnya, mengingat sosok King Yongjun dan Hu Yanlan, yang sebelumnya ada di antara klannya, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Su Xinghan pergi, King Ruo lalu mengalihkan pandangannya pada ke-17 pemuda yang tersisa. Apakah kalian juga ingin pergi dari tempat ini? Dengan serentak mereka menganggukkan kepala dengan wajah penuh harap. Baiklah, tapi dengan satu syarat, bunuh para sampah ini. Ucap King Ruo dengan serius membuat para pemuda yang begitu ketakutan tersebut menjadi pucat pasi. Tiba-tiba salah satu dari mereka yang berasal dari klan Su bergerak pergi. Sus, sosoknya menjauh dari tempat itu. Tidak memiliki sopan santun, ucap King Ruo sambil menjentikkan jarinya, memunculkan kilatan perak yang langsung membuat pemuda tersebut terjatuh dengan tubuh terpotong-potong. Oh tidak, ini benar-benar pilihan yang sulit. Ucap para pemuda itu berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan keringat dingin yang mulai membasahi tubuh mereka. Benar, tapi jika kita tidak pergi dari tempat ini, kita pasti mati. Tapi bukankah melawan para tetua itu kita juga akan mati? Apakah kalian takut? Tanya King Ruo mengejutkan mereka. Tuan, ini, salah satu dari mereka berbicara terbata, menatap utusan istana Loyang yang kini juga terdiam. Sus. King Ruo tiba-tiba bergerak dan menyerang kedua tetua yang berada 50 meter darinya. Duar, ledakan bergema, saat kedua sosok tersebut berusaha melakukan perlawanan, namun tiba-tiba tempat itu menjadi senyap saat kedua sosok tersebut berada di dalam cengkraman King Ruo. Sangat kuat, ucap ketiga sosok lainnya dan kini benar-benar tidak dapat menyembunyikan ketakutannya. Menatap kedua saudara mereka yang berusaha melepaskan diri dari cengkraman King Ruo. Apakah ada yang bersedia? Tanya King Ruo mengejutkan mereka. Sus, dua pemuda langsung bergerak memisahkan diri, menghampiri King Ruo. Tuan, aku Qin Dan, bersedia melakukannya, ucap pemuda tersebut dengan serius. Klan Qin, kamu tidak layak, ucap King Yongjun yang tiba-tiba berbicara, membuat wajah pemuda tersebut langsung pucat pasi. Kamu kembalilah, ucap King Ruo dengan santai. Oh tidak, ucapnya ketakutan, menatap ketiga tetua utusan istana Loyang yang kini menatapnya dengan dingin. Baru saja Qin Dan menjauh, salah satu dari utusan itu langsung melepaskan tembakan petir yang langsung membunuhnya. Duar, ledakan dahsyat bergema,
dan cipratan darah dan potongan tubuh terlempar ke berbagai arah, membuat pemuda lainnya semakin ketakutan. "Kamu," ucap King Ruo pada pemuda yang ada di hadapannya dengan santai. Aku Yening, Tuan. Silakan pilih salah satu," ucap King Ruo dengan tenang. Dengan tangan bergetar, pemuda tersebut langsung mengeluarkan pedang peraknya, lalu menusuk utusan istana Loyang yang berada di tangan kiri King Ruo. Sosok itu meraung kesakitan saat pedang perak itu menusuk jantungnya dengan perlahan. "Bajingan!" teriak utusan lainnya dengan murka menyala, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. "Keparat, apa yang kamu lakukan?" Hendak bergerak menyerang Yening, namun langsung ditahan oleh sosok lainnya. "Saudara Xian, kita bukan tandingannya. Tunggu pasukan datang, kita akan mencincangnya." Berbicara melalui telepati, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Di hadapan mereka, King Ruo tiba-tiba melempar sosok yang telah tewas di tangan kirinya menjauh dari tempat itu. "Kamu cincang tubuhnya, setelah itu silakan pergi," ucap King Ruo. Sosok yang telah kehilangan nyawanya tersebut terlempar, yang langsung disusul oleh Yening yang bergerak menyusul untuk mencincangnya. Melihat tindakan Yening yang akan mencincang saudaranya, Luo Xian, salah satu dari utusan istana tersebut lalu bergerak sambil melepaskan tembakan petir. Tembakan petirnya langsung menghantam tubuh Yening dan menewaskannya, membuat ke-15 pemuda yang tersisa terdiam dengan serba salah. "Sial, apa yang harus kita lakukan?" Dengan perasaan tidak berdaya, sambil mengumpat dan menyesali diri karena mengikuti kompetisi sebelumnya. Sosok Luo Xian bergerak, meraih tubuh saudaranya, namun tiba-tiba King Ruo menjentikkan jarinya. Tubuh tersebut meledak, membuat Luo Xian langsung kalap. Keparat, apa yang kamu lakukan?" Bergerak menyerang King Ruo. "Datanglah," ucap King Ruo yang memang ingin bermain-main dengannya. Tebasan perak mengenai tubuhnya, menghancurkan zirah petir pertahanannya. Uye. Rintihnya kesakitan dengan tubuh bersimbah darah, namun belum sempat Luo Xian memulihkan diri. King Ruo sudah muncul di hadapannya. Kamu juga." Dengan kata-kata tercekat saat King Ruo tiba-tiba mencengkram lehernya. Teriaknya berusaha melepaskan diri, namun cengkraman tangan kiri King Ruo semakin kuat membuatnya hampir tidak bisa bernafas. King Ruo kembali bergerak, berdiri di hadapan kedua sosok lainnya yang tampak begitu panik bersama ke-15 pemuda yang ada di belakangnya dengan ketakutan. "Tuan, siapa kamu? Seharusnya kalian bertanya dulu sebelum menyerang kami sebelumnya," ucap King Ruo dengan santai. Sambil meminta murid klan yang berada di belakangnya untuk membunuh Luo Xian dan saudaranya yang ada di tangan kiri dan tangan kanannya, namun satupun dari mereka tidak ada yang berani bergerak. Segel rantai emas raksasa muncul, lalu melilit kedua sosok yang ada di tangannya. Luo Xian dan saudaranya merintih kesakitan, sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai emas yang langsung menyegel tubuh mereka. Melihat King Ruo sedang mengikat kedua saudaranya, kedua sosok itu langsung melepaskan serangan pengalihan untuk melarikan diri dari tempat itu. Tembakan tombak petir itu melesat ke arah King Ruo, bersamaan dengan piringan cakram perak yang bergerak menjauh. "Serangan yang hanya membuatku geli," ucap King Ruo membiarkan tombak petir tersebut menghantam tubuhnya, membuat Luo Xian dan saudaranya yang sedang melawan lilitan rantai emas itu langsung terdiam. Setelah mengikat kedua sosok tersebut, King Ruo lalu membiarkan kedua tubuh yang telah tersegel dengan rantai emas itu mengambang, menatap piringan cakram perak yang bergerak menjauh. "Ayah, mereka," ucap King Yongjun menatap cakram perak itu menjauh. "Tenanglah," ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, mengaktifkan segel kubah langit yang telah mengurung kawasan itu. Ledakan dahsyat bergema, saat piringan perak yang membawa dua utusan istana Loyang dan ke-15 murid yang tersisa, tiba-tiba menghantam jaring emas, membuat mereka yang berada di atasnya terlempar ke berbagai arah. "Oh tidak, kawasan ini telah tersegel."
Kedua utusan dan murid klan itu panik. Jika kalian tidak kembali, aku akan mendatangi kota Jin Haitan dan meratakannya, ucap King Ruo. Dengan lantang, membuat ke-15 pemuda tersebut langsung berkumpul. Sus, sus. Mereka bergerak, menghampiri King Ruo dengan wajah pucat pasi. Setelah ke-15 pemuda tersebut berkumpul, King Ruo mengibaskan tangannya, menggerakkan kubah langit yang semakin mempersempit ruang gerak kedua utusan yang hendak pergi tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema, saat kilatan petir yang muncul dari jaring emas itu terus-menerus menyambar mereka. Oh tidak, ini terah pertama, ucap kedua sosok itu panik, sambil melindungi diri dengan melepaskan segel pertahanan. Namun perisai emas tersebut terus dihancurkan oleh serangan petir, membuat mereka ikut bergerak menghindar, hingga akhirnya tiba di hadapan King Ruo. Selas, selas. Kilatan perak tiba-tiba muncul, menghancurkan perisai petir yang melindungi tubuh mereka, hingga melukainya dengan parah. Kedua sosok itu merintih kesakitan, bersamaan dengan rantai emas yang tiba-tiba muncul dan melilit tubuh mereka. Teriaknya berusaha melepaskan diri, namun semakin kuat mereka melawan, maka semakin kuat lilitan rantai tersebut. Sus! Kedua sosok yang telah terlilit rantai emas itu berbaris rapi di hadapan ke-15 murid tersebut. Hari ini, aku akan membuat kalian merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Ruo sambil menampar satu persatu keempat sosok yang sudah tidak berdaya tersebut. Plak, plak. Tamparan keras bergema menghantam wajah kedua sosok tersebut, hingga melepaskan giginya. Sekarang giliran kalian, masing-masing 100 tamparan. Tapi jika mereka mati, maka kalian juga akan mati, ucap King Ruo sambil melepaskan cincin penyimpanan keempat sosok itu. Setelah King Ruo selesai mengambil cincin penyimpanannya, para pemuda tersebut langsung menampar Luo Xian dan ketiga saudaranya secara bergantian. Plak, plak. Tamparan keras terus bergema, memecah keheningan tempat yang diliputi oleh aura ketakutan tersebut. Pada saat ke-15 murid itu sedang menampar Luo Xian dan rombongannya, tiba-tiba langit bergetar. Bersamaan dengan munculnya 100 sosok berjubah emas yang dipimpin dua sosok semi-abadi tingkat 8 tahap puncak. Kekuatan terah kedua benar-benar luar biasa. King Ruo membatin, sambil meminta ke-15 murid itu melakukan pekerjaan mereka. Hentikan, teriak sang jenderal dengan murka. Saudara Kun, saudara Jie, dia telah membunuh saudara Qiu, ucap Luo Xian berbicara dengan terbata. Lancang, teriak Luo Kun dengan kesal, bergerak, melepaskan serangan diikuti oleh Luo Jie yang juga melepaskan serangan tapak petir. Duar, duar. Serangan itu menghantam perisai transparan, menggetarkan tempat itu dengan keras. Luo Kun dan Luo Jie beserta rombongan terkejut, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Sangat kuat, serangan gabungan yang dilepaskan oleh Jenderal Kun dan Jenderal Jie, bahkan tidak menggores perisai pertahanannya. Menatap King Ruo dengan perasaan semakin ciut. Terlalu lemah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pedang Sue Luo, lalu melemparnya pada para murid yang ada di hadapannya. Bunuh mereka, ucap King Ruo dengan serius, membuat pasukan yang baru tiba itu langsung membentuk formasi serangan petir. Tutuan, ini, ucap para murid itu ketakutan, saat melihat 100 pasukan jubah emas itu mengepung King Ruo, membuat Huo Mingzi yang membawa King Yongjun dan Hu Yanlan ikut merapat di sisi King Ruo. Lakukan dengan perlahan, sekarang. Ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat salah satu dari murid itu langsung meraih pedang yang mengambang di hadapannya. Tidak, teriak Luo Xian berteriak ketakutan saat pemuda tersebut menusukkan pedang Sue Luo pada keningnya dengan perlahan, membuat ketiga utusan lainnya langsung membasahi diri, meronta untuk melepaskan diri dari lilitan rantai emas. Dengan perlahan, pedang Sue Luo yang melepaskan racun petir itu menusuk kepala Luo Xian dan meledakannya, membuat Luo Jie dan Luo Kun semakin murka. Serang, teriaknya memberi perintah namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. Tunggu, ini masih belum selesai, ucap King Ruo, yang anehnya justru dipatuhi oleh pasukan itu, yang langsung menahan diri.
Di hadapan mereka, sang pemuda yang telah membunuh Luo Xian sebelumnya lalu melanjutkan aksinya dengan membunuh ketiga tetua yang tersisa dengan perlahan. Ah, Uye, teriak Luo Kun dengan sangat murka. Setelah membunuh Luo Xian dan ketiga utusan tersebut, pemuda tersebut lalu hendak menyerahkan pedang Sue Luo. Namun langsung dihentikan oleh King Luo. Kalian telah mengkhianati tuan kalian, maka gunakan pedang itu untuk bunuh diri, jika tidak, aku akan membiarkan pasukan ini menghapus kota Jin Haitan, ucap King Luo membuat para pemuda itu langsung meraung. Tuan, apakah ini? Lakukan sekarang juga. Jika tidak, aku akan membuat kalian merasakan keputusasaan, ucap King Luo dengan tatapan dingin, membuat Luo Kun dan Luo Jie yang masih menahan pasukannya ikut menatap ke-15 murid klan dari kota Jin Haitan itu dengan tajam. Tapi apakah Tuan bisa berjanji melepaskan kota Jin Haitan? Menatap King Luo dengan serius. Jika aku selamat, maka aku akan melakukannya. Ini adalah pilihan tepat, karena selain melindungi klan, kalian juga tidak harus merasakan kesakitan, ucap King Luo dengan serius. Baik Tuan. Dengan wajah tidak rela, lalu menggorok lehernya dengan pedang Sue Luo yang ada di tangannya, dan diikuti oleh pemuda lainnya. Melihat pengkhianat tewas dibunuh oleh pengkhianat lainnya, itu sangat menyenangkan, ucap King Luo terkekeh, membuat wajah pasukan itu memerah. Jenderal, aku sudah membunuh mereka untuk kalian, bukankah ini sudah impas, ucap King Luo dengan santai, sambil meraih pedang Sue Luo dan menyimpannya. Impas. Kamu hanya bermimpi, sambil memberi perintah untuk melakukan serangan. Treng, ledakan petir muncul dari atas langit, membentuk tombak petir raksasa yang langsung melesat menyerang King Luo. Datanglah, ucap King Luo sambil bergerak menyambut serangan itu. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat. Apa? Luo Kun dan pasukannya mematung, saat serangan formasi tombak petir itu bahkan tidak melukai King Luo sedikitpun. Sekarang giliranku, ucap King Luo sambil mengibaskan tangannya. Selas, kilatan perak muncul tidak beraturan, menjatuhkan 100 prajurit jubah emas yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 4 tahap puncak yang mengelilinginya. Sus, tubuh yang telah terpotong itu berjatuhan, membuat Luo Jie dan Luo Kun yang menyadari keterbatasan dirinya langsung pergi. Ingin pergi ya? Kalian hanya bermimpi, ucap King Luo sambil melepaskan aura abadi tingkat 3 Yin Zuo, membuat Luo Kun dan Luo Jie yang langsung mematung. Oh tidak, Luo Kun dan Luo Jie panik, menatap King Luo yang mendekatinya dengan perlahan. Pedang Sue Luo muncul, bergerak seperti kilat cahaya, dan berhenti 1 cm di depan kening Luo Kun. Pedang petir, apakah dia benar-benar dari terah pertama? Luo Kun membatin, menatap King Luo dengan wajah pucat pasi. Mulai hari ini terah sampah seperti kalian tidak akan bisa tenang, ucap King Luo sambil menggerakkan tangannya. Pedang Sue Luo tiba-tiba menusuk kening Luo Kun dan menghancurkan kepalanya. Oh tidak! Luo Jie panik hingga membasahi dirinya tanpa berani bergerak sedikitpun. Rantai emas yang menyegel kekuatannya muncul dan melilit tubuhnya. Kamu sedikit lebih beruntung, ucap King Luo sambil melempar sosoknya ke dalam dunia jiwa. Setelah melempar Luo Jie ke dalam dunia jiwa, King Luo lalu naik ke atas punggung Huo Mingzi. Mingzi, kita lanjutkan perjalanan, ucapnya dengan tenang. Baik penguasa, ucap Huo Mingzi dengan hormat, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak, melesat dengan kecepatan puncaknya. 10 menit setelah King Luo pergi, Su Xinghan yang bersembunyi di dalam gua batu yang berada 20 km dari tempat sebelumnya, keluar dari tempat persembunyiannya lalu kembali memeriksa tempat itu. Siapa dia sebenarnya? Selain sangat kuat, dia juga tidak takut pada istana Loyang. Sepertinya Kekaisaran Shen Luo akan mengalami masalah. Membatin, lalu meninggalkan tempat itu. 5 menit kemudian setelah Su Xinghan pergi, 100 prajurit jubah emas yang dipimpin oleh 1 jenderal tiba di tempat itu,
mendapati ratusan mayat yang telah terpotong dengan tubuh Luo Kun yang masih utuh tanpa kepala. "Bajingan, siapa yang berani membuat ulah di wilayah Kekaisaran Shen Luo?" teriaknya dengan murka menyala, sambil meminta pasukannya memeriksa kawasan itu dengan seksama. Di tempat lain, Huo Mingzi yang membawa King Ruo, King Yongjun dan Hu Yanlan di atas punggungnya, terus menjauh dari kawasan pertempuran sebelumnya, bergerak menuju kota Dao dengan kecepatan puncaknya. Di atas punggung Huo Zoudao, "Jun dari pertempuran sebelumnya, apa yang kamu dapatkan?" tanya King Ruo dengan tenang. "Ayah," Jun memahami bahwa perbedaan kekuatan petir darah Shen Luo Trah kedua dengan kekuatan darah yang dimiliki oleh Bibi Jiaolai dan Paman Luo Zhao sangat berbalik arah. Kekuatan petir Trah pertama lebih utuh dengan aura kehidupan, berbeda dengan kekuatan petir Trah kedua yang sedikit kacau dan penuh dengan aura kematian. Benar, jika dirasakan secara sekilas, hampir tidak ada perbedaannya sehingga perlu keterampilan khusus untuk membedakan kedua darah tersebut, apalagi mereka yang sudah berada di tahap semi-abadi tingkat menengah ke atas. Serangan teknik petirnya hampir tidak memiliki perbedaan dengan Trah pertama, ucap King Ruo, membuat Hu Yanlan akhirnya mengerti alasan King Ruo yang tidak menggunakan kekuatan petirnya saat melawan orang-orang Shen Luo dari Trah kedua tersebut. "Jun apakah ada lagi?" King Yongjun menganggukkan kepalanya. "Ini bukan situasi yang terjadi sebelumnya, tapi ini mengenai larangan membawa hewan buas terbang di atas langit Kekaisaran Shen Luo. Apakah ayah sudah tahu hal itu?" tanya King Yongjun dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Jun ayah rasa itu adalah akal-akalan mereka saja. Bahkan saat ayah memeriksa pengetahuan Luo Wangxiang di dalam penjara barat, ayah tidak mendapatkan informasi mengenai larangan tersebut, atau mungkin saja peraturan itu baru saja dibuat, sehingga kita juga tidak tahu. Penguasa, hamba khawatir ini ada hubungannya dengan tindakan kita di hutan perbatasan kota," ucap Hu Yanlan tiba-tiba menanggapi. "Maksud paman, kemunculan mereka tersebut ada hubungannya dengan kematian Qin Surong dan murid klan Su sebelumnya." "Sepertinya demikian," ucap Hu Yanlan. King Yongjun menganggukkan kepalanya, lalu menatap King Ruo. "Lalu ayah, apa rencana kita selanjutnya?" "Kita akan mencari informasi di kota Dao, selain itu kita juga akan membeli beberapa kebutuhan lainnya," jawab King Ruo. "Baik, ayah. Baik, ayah akan memulihkan diri," ucap King Ruo sambil meminta King Yongjun dan Hu Yanlan untuk berjaga, lalu mulai menyerap kristal jiwa abadi dengan tenang. Di atas langit Kekaisaran Shen Luo yang agung, Huo Mingzi yang membawa King Ruo, King Yongjun dan Hu Yanlan terus bergerak dengan tenang, melewati ratusan wilayah klan, kota-kota kecil dan berbagai tempat terlarang lainnya. 7 hari kemudian, menjelang pagi, Huo Mingzi yang terus bergerak dengan tenang akhirnya melihat kota emas yang sangat besar berada di atas gunung raksasa, membuat King Yongjun yang terus berjaga begitu bersemangat. King Ruo yang sudah selesai memulihkan dirinya juga ikut menikmati pemandangan tersebut. "Jun alasan ayah tidak menggunakan gerbang teleportasi, karena ayah tidak ingin melewatkan pemandangan ini, dan yang terpenting, kamu mengenali setiap tempat yang telah kita lewati," ucap King Ruo menjelaskan. "Terima kasih, ayah." "Baik," ucap King Ruo sambil meminta Huo Mingzi kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Huo Mingzi kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa King Yongjun dan Hu Yanlan mendekati kota itu. Sus, mereka bergerak dengan tenang, hingga akhirnya memasuki kawasan pemeriksaan yang berada 1 kilometer dari gerbang kota. Dua sosok semi-abadi tingkat 4 yang merupakan prajurit penjaga kota, menghentikan King Ruo dan rombongan untuk melakukan pemeriksaan. "Tuan-tuan, identitasnya," ucap prajurit tersebut dengan ramah. "Baik tuan," jawab King Ruo sambil memperkenalkan diri dan menunjukkan lencana klan Shen Zhenyin. Membuat kedua prajurit tersebut langsung terdiam. "Patriark Zhenyin Ruo, mohon penjelasannya," ucap penjaga tersebut dengan serius menatap King Ruo, King Yongjun dan Hu Yanlan dengan penuh selidik. "Penjelasan yang seperti apa yang tuan inginkan?"
Tanya King Ruo dengan hormat. Patriark, jujur saja kami tidak pernah mendengar nama klan Zenyin, apakah Patriark bisa menjelaskan? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tuan, kami adalah klan kecil yang berasal dari Gerbang Es Hitam, dan klan kami sendiri berada di bawah perlindungan klan Shen Guoxiyin, jawab King Ruo sambil menunjukkan lencana emas klan Yin, membuat kedua sosok itu langsung mengubah pandangan mereka. Patriark, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini semua karena kota Dao adalah kota terlarang untuk mereka yang berasal dari Kekaisaran Shen Xia dan Kekaisaran Shen Shang, ucap prajurit tersebut menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ini adalah pekerjaan tuan berdua, dan kami memahami hal itu. Jadi tujuan Patriark ke sini. Tuan, kami ingin beristirahat di kota ini, jawab King Ruo menjelaskan tujuan kedatangannya, sambil menanyakan aturan dan larangan di dalam kota. Mengenai hal itu, pihak kota sudah menyediakannya, Patriark dan rombongan akan mendapatkannya di gerbang kota, jawab prajurit tersebut menjelaskan sambil mempersilahkan King Ruo memasuki kota. Terima kasih tuan, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu membawa King Yongjun dan Hu Yanlan mendekati gerbang kota. Dari jauh, Patriark Zenyin Ruo, selain dari klan Dewa Kuno dari Gerbang Es Hitam, mereka benar-benar luar biasa. Benar, tentu saja dia orang yang kuat, karena perjalanan dari utara ke selatan bukanlah hal yang mudah. Apalagi sampai membawa putra kecilnya, jika dia lemah, mereka tidak akan pernah tiba di tempat ini. Hais, Tuan Muda Zenyin Yongjun benar-benar membuat iri. Aku yang sudah setua ini bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di kawasan Gerbang Es Hitam, ucapnya sambil berbincang-bincang santai, sambil menatap sosok King Yongjun yang bergerak di antara King Ruo dan Hu Yanlan dengan kagum. Di hadapan kedua prajurit itu, King Ruo dan rombongannya akhirnya tiba di gerbang utara kota itu. Di gerbang kota, Tuan, ucap prajurit jaga, menyambut kedatangan King Ruo sambil memberikan buku panduan yang berisi informasi dan aturan yang ada di kota Dao. Terima kasih Tuan, ucap King Ruo dengan hormat. Setelah membayar biaya masuk 30.000 kristal jiwa abadi, King Ruo lalu membawa King Yongjun dan Hu Yanlan memasuki kota. Di dalam kota, ayah, kota ini benar-benar luar biasa, apakah aku boleh berjalan-jalan bersama Paman Yanlan? Tentu saja. Tapi ayah ingin kamu membaca buku panduan terlebih dahulu, jawab King Ruo. Baik ayah, Jun-er mengerti. Baik, 2 hari lagi kita akan bertemu di gerbang selatan kota, ucap King Ruo. Baik ayah, dengan penuh semangat, lalu memisahkan diri. Setelah King Yongjun dan Hu Yanlan pergi, King Ruo lalu melangkahkan kakinya, menikmati suasana kota Dao dengan santai. Pada saat memasuki pusat kota, hari benar-benar sudah siang, sehingga membuat kota itu semakin ramai. Pada saat melangkahkan kakinya, King Ruo tiba-tiba dikejutkan dengan kerumunan yang tiba-tiba memberi jalan. Tidak lama kemudian, 5 sosok berjubah emas mengenakan lambang Phoenix pada bajunya, melewati tempat itu. Shen Luo terah kedua, batinnya sambil memperhatikan kelima sosok tersebut dengan tenang. Tidak lama kemudian setelah kelima sosok berjubah emas tersebut melewati tempat itu, suasana di jalanan kota itu kembali tenang. Apa yang sedang mereka lakukan di kota ini? Membatin sambil melangkahkan kakinya dengan santai, hingga akhirnya menemukan sebuah restoran sederhana. Selamat datang di restoran sederhana kami Tuan. Seorang gadis pelayan menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat, sambil mengarahkannya menempati kursi yang berada di sudut ruangan. Nona, aku ingin makanan dan minuman terbaik di tempat ini, ucap King Ruo sambil menempati meja kosong tersebut. Baik Tuan, ucap sang gadis, lalu meninggalkan King Ruo. Setelah gadis pelayan itu pergi, King Ruo lalu mengeluarkan buku panduan yang diberikan oleh prajurit gerbang kota sebelumnya, dan mulai mempelajarinya dengan tenang. Sambil mempelajari buku panduan informasi mengenai kota Dao, King Ruo juga dengan diam-diam mendengarkan percakapan para pengunjung yang ada di dalam ruangan itu.
Tidak lama kemudian setelah King Ruo selesai mempelajari buku informasi tersebut, gadis pelayan itu datang kembali sambil membawa makanan dan minuman yang telah King Ruo pesan sebelumnya. "Selamat menikmati Tuan," ucapnya dengan hormat lalu meninggalkan King Ruo. "Terima kasih Nona." Sambil menikmati makanannya, King Ruo terus menyimak percakapan para pengunjung tersebut. "Saudara, sepertinya akan ada masalah." "Maksud saudara?" "Istana Dao baru saja menerima utusan dari Istana Loyang, kemungkinan besar ada kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Menteri Li Wende." "Hais, ini benar-benar masalah pelik." "Benar, masalah ini bahkan hampir membuat Yang Mulia menutup kota, semoga masalah ini cepat selesai." "Aku juga harap begitu, apalagi Menteri Li Wende adalah orang yang sangat berjasa pada kota ini. Tapi aku tidak menyangka jika dia akan mengalami masalah seperti ini." "Benar, tapi penyelidikan pihak Istana Loyang hampir menemukan titik akhir. Jika dia memang klan Shen Murong, maka Menteri Li Wende dan seluruh anggota keluarganya." King Ruo yang mendengar percakapan itu begitu terkejut, hingga hampir menyemburkan minuman dari mulutnya. "Oh tidak," King Ruo membatin dengan perasaan tidak tenang. "Aku rasa kedatangan utusan itu mungkin ada hubungannya dengan kekacauan yang terjadi di luar kota Jin Haitan," ucap pemuda lainnya menimpali. "Mungkin saja, karena selain membunuh 5 utusan dan 18 murid klan kota Jin Haitan, kelompok itu juga membunuh Jenderal Luo Kun dan 100 prajurit elit Istana Loyang," pemuda lainnya menimpali. Membuat King Ruo yang sedang menikmati minumannya begitu terkejut. "Aku tidak menyangka jika informasi itu sudah tiba di kota ini. Tidak heran jika ada pemeriksaan yang berada di luar kota sebelumnya." Membatin, sambil mengamati suasana di dalam ruangan. Tiba-tiba King Ruo berdiri, lalu menghampiri kelompok pemuda yang sedang berbincang-bincang dengan serius tersebut. "Saudara, maaf mengganggu, jujur saja, aku sangat tertarik dengan perbincangan saudara sebelumnya, apakah aku boleh bergabung?" tanya King Ruo dengan hormat dan ramah. "Tentu saja, saudara, silakan duduk." Berbicara dengan ramah. "Baik, sebagai ungkapan rasa senangku, semuanya aku yang bayar," ucap King Ruo, membuat para pemuda tersebut begitu senang. "Saudara, apakah benar? Silakan saudara pesan apa saja, asalkan tidak dibawa pergi keluar dari tempat ini. Semuanya aku yang bayar," jawab King Ruo dengan serius, membuat mereka begitu gembira. Satu persatu mereka memesan makanan dan minuman sesuai dengan seleranya. "Saudara, terima kasih," ucap para pemuda tersebut dengan hormat, membuat beberapa pemuda dari meja lain juga meminta bayaran pada King Ruo. "Jika demikian, semua yang ada di dalam ruangan ini, aku yang bayar," ucap King Ruo, membuat suasana ruangan menjadi riuh. "Pemuda kaya memang seperti ini," ucap kelompok lain tiba-tiba berbicara. "Benar, mereka selalu mencari perhatian dan haus akan pujian." King Ruo yang tidak menyangka jika tindakannya membuat para pemuda itu tidak senang, hanya tersenyum santai. "Jika saudara ingin membayar sendiri juga tidak apa-apa," ucapnya dengan tenang. "Lihatlah, sikap seperti inilah yang selalu aku benci dari orang kaya, berpura-pura merendah, padahal ingin meninggikan diri." King Ruo yang menyadari rencananya untuk mendapatkan informasi dari para pemuda itu tidak berjalan sesuai dengan rencananya, hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Sepertinya aku harus mencari informasi di tempat lain saja," batinnya, lalu menghampiri pelayan dan membayar semua makanan dan minuman yang telah dipesan oleh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Setelah membayar makanan dan minuman semua orang, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Benar-benar merusak suasana. Berbuat baik saja masih salah, apalagi berbuat jahat, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sosok Parubaya yang berada di sudut ruangan menggelengkan kepala, menatap kelompok pemuda yang mencibir King Ruo dengan kesal, membuat suasana menjadi tegang. Di tempat lain, King Ruo terus melangkahkan kakinya, meninggalkan restoran sederhana tersebut dengan perasaan tidak tenang, hingga akhirnya menemukan penginapan. "Selamat datang di penginapan Hua Dao kami yang sederhana ini, Tuan," ucap gadis pelayan menyambut kedatangannya dengan hormat.
Nona, aku ingin memesan kamar untuk 2 malam, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya. Baik Tuan. Sambil mempersilahkan King Ruo untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah membayar biaya penginapan sebanyak 900.000 kristal jiwa abadi, gadis pelayan tersebut lalu membawa King Ruo menuju ruangannya. Mari Tuan. Baiklah, ucap King Ruo sambil mengikuti gadis tersebut dengan tenang. Di tempat lain, King Yongjun dan Hu Yanlan terus bergerak, menikmati suasana kota Dao sambil mengunjungi tempat-tempat khusus, rumah lelang dan pusat penjualan sumber daya dengan tenang. Penginapan Hua Dao. King Ruo akhirnya tiba di pintu kamar penginapan. Silakan Tuan, sambil membuka pintu kamar. Terima kasih, Nona, ucap King Ruo dengan hormat, lalu memasuki ruangan. Setelah King Ruo memasuki ruangan, gadis pelayan lalu menutup pintu dan meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan, setelah gadis itu pergi, King Ruo lalu menyegel ruangan tersebut dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi, bersamaan dengan munculnya sosok Long Chen, Mai Chao, Mao Bing, Yulin Sa dan Mao Tang. Penguasa, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo sambil meminta mereka duduk pada kursi yang tersedia dengan tenang. Terima kasih penguasa, ucap mereka dengan hormat. Setelah suasana sedikit tenang, King Ruo lalu membuka percakapan mereka. Kita sudah berada di wilayah selatan, dan saat ini kita sudah berada di kota Dao, namun aku baru saja mendapatkan informasi bahwa telah terjadi sesuatu di kota ini, dan aku ingin kalian melakukan penyelidikan. Ucapnya dengan serius. Baik penguasa, mohon penjelasannya, ucap Mao Tang. Baik, yang pertama, aku ingin kalian menyelidiki latar belakang kota Dao, lalu melakukan penyelidikan di kawasan istana terutama keberadaan klan Li, yang terindikasi sebagai klan Shen Wurong yang sedang menyamar, dan aku ingin kalian melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaannya, ucap King Ruo sambil menjelaskan latar belakang klan Shen Wurong yang merupakan salah satu pelayan setia Shen Luo Trah pertama. Baik penguasa, apakah ada lagi? Tanya Yulin Sa dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil memberikan mereka masing-masing satu lencana emas klan Shen Zhenyin, lalu menjelaskan hal tersebut dengan detail. Baik penguasa, kami mengerti. Setelah menjelaskan rencana mereka dengan panjang lebar, Mao Bing dan rombongannya lalu meninggalkan kamar tersebut. Setelah Mao Tang dan rombongannya pergi, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Zoudao dan Yin Gan dari dalam dunia jiwa. Sus. Kedua sosok itu muncul di hadapan King Ruo. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Setelah suasana sedikit tenang, King Ruo lalu membuka percakapan mereka. Kita sudah berada di wilayah selatan, dan saat ini kita sudah berada di kota Dao, namun aku baru saja mendapatkan informasi bahwa telah terjadi sesuatu di kota ini, dan aku ingin kalian melakukan penyelidikan, ucapnya dengan serius. Baik penguasa, mohon penjelasannya, ucap Mao Tang. Aku ingin kalian menyelidiki latar belakang kota Dao, lalu melakukan penyelidikan di kawasan istana terutama keberadaan klan Li, yang terindikasi sebagai klan yang menyamar, dan aku ingin kalian melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaannya, ucap King Ruo, sambil menjelaskan latar belakang klan Shen Wurong yang merupakan salah satu pelayan setia klan Shen Luo Trah pertama. Baik penguasa, apakah ada lagi? Tanya Yulin Sa dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil memberikan mereka masing-masing satu lencana emas klan Shen Zhenyin, lalu menjelaskan hal tersebut dengan detail. Baik penguasa, kami mengerti. Setelah menjelaskan rencana mereka dengan panjang lebar, Mao Bing dan rombongannya lalu meninggalkan kamar tersebut. Setelah Mao Tang dan rombongannya pergi, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Zoudao dan Yin Gan dari dalam dunia jiwa. Sus. Kedua sosok itu muncul di hadapan King Ruo. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Zoudao, Yin Gan, aku ingin memasuki dunia jiwa, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya. Baik penguasa, dengan sikap hormat. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Sus. Sosoknya lenyap di hadapan Huo Zoudao dan Yin Gan,
meninggalkan cahaya biru keemasan yang langsung tersegel bola emas. Setelah King Ruo pergi, Huo Xiaodao dan Yin Gan lalu ikut menyegel bola emas tersebut dan menjaganya. "Saudara, sepertinya telah terjadi sesuatu," ucap Yin Gan dengan serius. "Sepertinya demikian, karena sebelumnya penguasa tiba-tiba mengeluarkan saudara Mao Bing dan Mao Tang yang sedang berbincang-bincang denganku di taman belakang istana," ucap Huo Xiaodao menanggapi dengan serius, membuat Yin Gan semakin penasaran. "Hais, ini benar-benar membuatku tidak tenang," ucap Yin Gan. Di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di halaman penjara barat, mendapati Long Yuwei sedang berjaga. "Yuwei, aku telah menyegel penjara barat ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucapnya meminta naga es itu kembali untuk berkultivasi. "Terima kasih penguasa," sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah Long Yuwei pergi, King Ruo lalu memasuki penjara, menemui Luo Jie yang berada di dalam ruangan yang terpisah dengan Luo Wangxiang. Sosoknya muncul di dalam ruangan, mendapati Luo Jie yang sedang berusaha melepaskan diri dengan membuat mantra formasi penghancur petir. "Tuan," ucapnya terkejut saat melihat King Ruo tiba-tiba muncul di dalam ruangan, bersamaan dengan hancurnya rantai emas yang menyegel tubuhnya. Aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo muncul, menindasnya hingga membuatnya berlutut. Uye!" teriaknya berusaha menahan penindasan tersebut, dengan darah segar mulai muncul dari pori-pori tubuhnya. "Ingin melarikan diri, kamu sungguh bermimpi," ucap King Ruo, tiba-tiba bergerak dan menampar wajah bagian dari Luo Jie dengan keras. Duar! Ledakan keras bergema saat sosoknya terlempar hingga menghantam dinding ruangan. Rintihnya kesakitan dengan sebagian giginya terlepas, namun belum sempat Luo Jie berdiri, tiba-tiba rantai emas kembali muncul dan langsung melilitnya dengan sangat erat. Luo Jie merintih dan meraung kesakitan saat rantai emas yang dapat menyegel kekuatannya itu mulai meremukkan tulang-tulangnya. "Tuan," ucapnya memohon pengampunan pada King Ruo dengan terbata. "Bukankah sebelumnya aku sudah memberi kesempatan padamu? Tidak membunuh dan menyiksamu adalah pengampunanku, tapi kamu masih berani untuk melarikan diri dari tempat ini." Sambil melepaskan rantai jiwa. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memiliki teknik suci klan kami?" Menatap King Ruo dengan ketakutan. Plak! Tamparan keras menghantam wajah kanannya. "Terah kedua, seperti kalian masih berani mengaku bahwa teknik suci ini adalah milik kalian. Benar-benar tidak tahu malu." Sambil mencengkram lehernya, treng! Ledakan petir tanpa warna bergema di dalam ruangan itu, membuat Luo Jie semakin ketakutan. Kamu!" "Tidak!" teriaknya saat King Ruo mulai menyerap pengetahuannya. "Semakin kuat kamu melawan, maka semakin kuat cengkraman dan lilitan rantai emas yang mengikat tubuhmu. Bahkan jika kamu mati, aku juga masih bisa menyerap pengetahuanmu," ucapnya terkekeh, membuat Luo Jie langsung terdiam. "Bajingan, jika tidak karena segel ini, mungkin aku masih bisa menggunakan teknik terlarang," batinnya mengumpat dengan sangat kesal. 1 jam kemudian, King Ruo akhirnya melepaskan cengkramannya, membuat Luo Jie akhirnya bisa bernapas dengan lega. "Bajingan, siapa kamu sebenarnya?" Memprovokasi King Ruo agar membunuhnya. "Aku sudah terbiasa melihat sikap seperti ini, kamu tidak akan bisa memprovokasiku," ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana emas Phoenix dan pedang langit biru, membuat wajah Luo Jie langsung pucat pasi. Kamu?" menatap King Ruo dengan serius. "Aku akan membuat terah sampah seperti kalian hidup dalam keputusasaan," ucap King Ruo sambil menampar dantiannya. "Oh tidak!" teriak Luo Jie meraung kesakitan dengan putus asa. "Luo Jian keparat, aku membencimu!" teriaknya dengan kemarahan menyala. "Luo Jian, Luo Jie, kamu salah orang, namun aku senang ternyata kamu masih mengenali kedua pusaka ini," ucap King Ruo dengan santai sambil melepaskan dan menarik lilitan rantai emas, lalu menyimpan lencana emas Phoenix dan pedang langit biru. "Lalu siapa kamu?" menatap King Ruo dengan penuh kebencian,
berharap King Ruo segera membunuhnya. Tanpa menjawab, King Ruo lalu melepaskan satu ekor semut api abadi, yang langsung bergerak menghampirinya. Tidak, tidak, teriaknya berusaha menghindar dari kejaran semut api abadi. Jika kamu ingin mati, hadapi semut api itu, ucap King Ruo sambil meninggalkan ruangan. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Teriaknya memaki King Ruo dengan kemarahan menyala, sambil terus berlari, menghindari kejaran semut api yang sengaja bermain-main dengannya. Di luar penjara, Ding Ruo lalu memanggil Rong Gisou untuk berada di tempat itu. Penguasa, ucapnya muncul di hadapan King Ruo, berlutut dengan hormat. Aku ingin kamu mengawasi Luo Jie, jangan biarkan dia mati dengan cepat. Baik penguasa, hamba mengerti, ucap Rong Gisou dengan hormat. Baiklah, aku pergi dulu, ucap King Ruo, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Rong Gisou lalu memasuki penjara, mengawasi Luo Jie dari balik pintu penjara. Di tempat lain, King Ruo lalu keluar dari dalam dunia jiwa, dan muncul di dalam kamar, mendapati Huo Zoudao dan Yin Gan sedang berjaga. Penguasa, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo sambil duduk pada kursi. Penguasa, ucap Yin Gan dengan penasaran. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah telah terjadi sesuatu? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Telah terjadi sesuatu di kota Dao, jawabnya sambil menjelaskan masalah yang sedang dihadapi klan Li yang ada di kota itu. Lalu apa rencana penguasa selanjutnya? Tanya Huo Zoudao. Kita akan bergerak setelah mendapatkan informasi, jawab King Ruo. Baik penguasa. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu mohon izin untuk beristirahat sambil memeriksa pengetahuan Luo Jie. Di tempat lain, kedai sederhana. Mao Bing dan rombongannya akhirnya mendapatkan informasi mengenai situasi yang sedang terjadi di kota sambil duduk menikmati minumannya. Kita akan bergerak saat malam tiba, ucap Long Chen. Baik, jawab Mao Tang dan rombongannya menanggapi dengan tenang. Saudara, jika informasi ini benar, kemungkinan akan terjadi kekacauan besar di kota ini, ucap Mao Bing. Berbicara melalui telepati pada Long Chen dan rombongannya. Benar, ini sungguh tidak dapat dihindari lagi. Long Chen menanggapi sambil menyesap minumannya dengan tenang. Saudara, apakah kita sudah bisa melaporkan pekerjaan kita? Tanya Mao Tang. Sepertinya sudah bisa, ucap Long Chen, lalu mengirim pesan jiwa King Ruo. Di dalam kamar penginapan Hua Dao. 3 jam kemudian, King Ruo akhirnya selesai memeriksa pengetahuan Luo Jie, lalu memeriksa pesan jiwa dari Long Chen. Penguasa, ada apa? Tanya Yin Gan. Ternyata kekacauan itu berawal dari keinginan Raja Dao, Tan Tai Wei yang ingin menjadikan putra Li Wende, Li Zongde menjadi menteri pertahanan kota. Itu artinya ada klan yang tidak suka dengan hal itu, ucap Yin Gan. Benar, berdasarkan laporan Long Chen, ini ada hubungannya dengan klan Jiu dan klan Yumu, yang diduga dalang dari kekacauan ini, jawab King Ruo. Lalu apa rencana penguasa selanjutnya? Tanya Yin Gan dengan serius. Sambil menunggu hasil penyelidikan Long Chen dan yang lainnya, aku akan mempersiapkan rencana selanjutnya, jawab King Ruo. Baik penguasa, lalu apa tugas kami? Tanya Huo Zoudao. Kalian berdua aku tugaskan untuk mengawasi suasana di luar kota, jawab King Ruo. Baik penguasa. Baiklah, kalian boleh bergerak saat malam tiba. Baik penguasa. Dengan sikap hormat, sambil menunggu malam tiba, King Ruo lalu menjelaskan rencananya di wilayah selatan, mulai dari identitas mereka yang baru sebagai klan Shen Zhenyin, serta rencananya di kota Bunga Semi Selatan dengan detail. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.